Halo teman-teman Sobat UNESA, selamat datang di Collaboration Project Podcast dengan tema Menumbuhkan Semangat FH. Sebelum kami mulai lebih lanjut, kami ingin menginformasikan bahwa pelaksanaan podcast kali ini telah mengikuti protokol kesehatan. Baik, episode kali ini kita kedatangan salah satu dosen dari jurusan Hukum UNESA dan juga merupakan Ketua Jurusan Hukum UNESA, Bapak Arinto Nugroho. Beliau merupakan dosen dengan konsentrasi khusus yakni Hukum Ketenagakerjaan. Halo Bapak Arinto, apa kabar? Halo Zenia, kabar baik, Alhamdulillah. Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah, ya. Oke. Langsung saja memasuki acara pertama, yakni berbincang-bincang tentang tema kita, yakni menumbuhkan semangat FH nih Pak. Bapak kira-kira bisa diceritakan tidak sejarah atau awal mula dari jurusan hukum yang ada di UNESA ini? Oke. Jadi saya memulai cerita tentang jurusan hukum ini 2003. Awalnya itu para dosen di jurusan PMPKN, Pendidikan Moral Pancasila dan Kewargaan Negara, itu sebagian diantaranya adalah dosen yang berlatar belakang hukum. Nah, kemudian para dosen yang berlatar belakang hukum itu terpikir untuk membuka program studi baru. Karena jurusan PMPKN itu hanya punya satu program studi, yaitu PPKN. Nah, kemudian terpikir untuk membuka program studi baru, yaitu ilmu hukum. Kenapa? Karena setelah melihat pasar di wilayah Jawa Timur ini, di beberapa perguruan tinggi yang lain, program studi ilmu hukum itu selalu berada di kisaran 10 besar, tidak sampai melebihi 5 besar, bahkan sekitar 1 sampai 5 untuk tingkat keketatan mahasiswa masuk. Maka karena juga masih terbatas waktu itu, kemudian terpikir untuk membuka prodi ilmu hukum. 2004, kemudian beberapa dosen yang berlatar hukum itu diantaranya ada Bu Puji, Pak Tamsil, ada Bu Indri, Bu Eni, lalu juga ada Pak dosen senior, saya agak lupa karena sudah purna tugas waktu itu mencoba mengajukan ke Dirjen Dikti Pendidikan Tinggi 2004, tapi ternyata belum berhasil. Nah, kemudian kami ada bertiga waktu itu masuk 2005, ada Pak Hananto, Pak Budi Hermono, dan saya. Nah, itu menambah jumlah dosen juga untuk prodi. Kan syarat untuk membuka prodi itu minimal 6 dosen waktu itu. Nah, akhirnya kita mencoba untuk berkoordinasi lagi. 2008 kita ajukan proposal pembukaan prodi baru. 2008 itu. 2008. Nah, kemudian setelah berproses ada revisi, kemudian kita balikkan lagi, ada revisi, kita balikkan lagi. Alhamdulillah 2009, tepatnya 13 Maret itu kemudian muncul surat izin untuk prodi ilmu hukum dari Kemendikti. Dari Dirjen Dikti, maaf ya. 2009. Betul, 2009. 13 Maret 2009, berarti berapa tahun dari sekarang? Sudah 11 tahun. tahun. Ya, prodi ilmu hukum. Nah, kalau untuk menjadi jurusan hukum itu kan waktu itu masih berada di bawah jurusan PMPKN. Jadi jurusan PMPKN itu membawai dua prodi gitu, Pak. 2 prodi, tapi sebenarnya tidak 2 prodi, 4 prodi. Ada PPKN, hukum, ada hukum, ilmu hukum, kemudian ada D3 administrasi negara, kemudian ada S1 ilmu administrasi negara. Jadi ini ada di bawah PMPKN. Administrasi negara dulu masih satu sama PMPKN berarti Pak, masih Betul, di bawahnya. bukan jurusan tersendiri. Nah, terus ada penataan organisasi di UNESA itu pada tahun 2016. Jadi di 2016 jurusan yang sangat gemuk, saya mengatakan sangat gemuk karena terdiri dari 4 prodi itu kemudian dipertimbangkan untuk dipecah. Nah, muncullah jurusan hukum dengan prodi ilmu hukum. Itu tahun 2016. 5 tahun ya, jadi jurusan. begitu. Terus
Untuk selanjutnya itu tadi kan dari jurusan PMPKN dulu baru bisa jadi jurusan hukum 2016. Lalu dulunya 2019 juga sempat merasakan kita kuliah di sana dulu ya Pak, di gedung. I1. Iya. Betul. Di AP itu. Iya. Sama PKN. Sama PKN. Terus itu awal mulanya bisa pindah ke pasca sarjana atau misal itu gimana Pak prosesnya Pak? Ya, jadi di tahun 2019 kisarannya awal tahun itu kan program pasca sarjana itu boyongan pindah ke Lida. Nah, jadi sudah ada gedung baru tapi masih ditata di sana waktu itu di tahun 2018-an lah. Terus kemudian 2019 sudah selesai, pasca sarjana kemudian pindah ke Lida. Nah ini kan kosong nih gedung ini. Nah kosong itu kami terpikir untuk memberikan fasilitas yang lebih baik, memberikan fasilitas yang kami maksud adalah ruang perkuliahan, kemudian ruang lab, lab itu. Kemudian karena di gedung lama di I1 itu jumlah kelasnya yang kita miliki, jumlah kelas besar itu hanya ada 3, kemudian ada kelas kecil itu 1, 2, 3, ada sekitar 4. Dan itu juga harus berbagi dengan PMPKN misalnya pelaksanaan seminar maupun skripsi. Kita memang ada lab mood court ya, itu ada tersendiri, tapi selebihnya itu masih harus berbagi dengan jurusan PMPKN. Nah, kami kemudian terpikir untuk kami mengajukan surat untuk menggunakan gedung ini. Nah, akhirnya alhamdulillah Agustus 2019 disetujui untuk pindah ke sini, dan yang disetujui ya K1 dulu waktu itu kan, K1. Kalau itu ruang besarnya ada di atas sudah 4, di bawah itu ruang kecilnya ada 4 juga, ditambah dengan untuk pengelola dan TU itu ada 6 yang ruang kecil, jadi lumayan lebih bagus. Nah, hanya saja waktu itu mood court-nya masih di I1 di gedung lama. Oh, berarti belum ya Pak? Belum, jadi mahasiswa waktu itu masih harus kalau mau mobile gitu. Kalau mau praktek sidang itu harus ke sana kemari. Ya, akhirnya di 2020 kami memohon pada rektor untuk juga memindahkan lab mood court. Sebenarnya bukan hanya lab mood court, karena ruang sidang itu kan kalau di K1 masih harus berbagi, masih harus sharing dengan kelas ya. Jadi masih belum begitu layak lah. Akhirnya kami mohon dan itu disetujui alhamdulillah. Maka kami diperkenankan untuk menggunakan K9. K9 inilah yang ada ruang dosen, ada ruang mood court, ruang sidang, seminar ada di sini. Begitu Sen. Soalnya dulu 2019 juga sempat ngerasakan 1 minggu ya. Kira-kira 1 minggu kita kuliah di FISH di gedung PMPKN. Oh begitu. Okay, terus sempat libur untuk perpindahan dari sana ke sini. Terus setelah itu terus dengar lagi katanya itu mau pindah lagi gitu Pak. Apakah ada info yang belum pasti, katanya mau pindah lagi mungkin? Betul. Jadi di awal tahun 2020 kami diajak untuk berdiskusi lah dengan wakil rektor, yang intinya begini. Jadi kita di sini kalau Anda lihat nih teman-teman, ini kan kita harus berbagi. Yang berbaginya itu satu itu dulu dengan jurusan psikologi. Jadi yang ada di sini itu psikologi dan hukum. Memang luas tapi dalam satu komplek. Terus kemudian ada juga sebenarnya itu dari teknik yang juga kuliah di K1, K4. Terus kemudian ada dari MIPA di D3, betul. Kemudian kita ini kan berikutnya kan ada vokasi yang akan dijadikan satu fakultas, di sini. Ya, tersendiri. Jadi nanti vokasi itu akan membawai sekian jumlah program studi, yang vokasi itu kan berarti sarjana terapan ya, di bawahnya S1. Itu akan dikumpulkan dari sini. Ya di sini. Di sini di pasca sarjana ini. Jadi berarti kan praktis kita akan berbagi dengan 3 macam-macam kan, 3 fakultas kan, gitu. Nah, sementara ini sebenarnya kaitannya dengan semangat untuk ke FH itu. Kita ingin ada satu tempat tersendiri
kenapa sih dulu pindah itu kan? Ya, Nah biar ini bisa. kalau istilahnya kami mengistilahkan itu semacam apa? Menyapih dalam bahasa Jawa. Nyapih itu ya mencoba untuk mandiri dari visa Ke Fakultas Hukum untuk ya selanjutnya. untuk menuju Fakultas Iya. Hukum. Jadi bangunannya juga disendirikan, terus kemudian fasilitasnya itu sendirikan, yaitu kita mengatakan latihan untuk menjadi Fakultas Hukum. Nah nantinya itu kemudian perlu pindah ke tempat baru itu ya agar lebih mandiri lagi, karena di situ nanti hanya akan ada sementara ini jurusan hukum dan semoga akan menjadi Fakultas Hukum. Amin, amin. Gitu. Itu harapan kita, Pak. Ngomong-ngomong tentang jurusan hukum nih, Pak. Untuk tahun ini atau sekarang itu jumlah dosennya ada berapa, Pak? Jumlah dosen di Humpis Prodi, dosen tetap di Humpis Prodi itu ada 20. 20. Ya, jadi perjalanannya kalau dulu itu ada 6 meningkat 9 meningkat menjadi 11 menjadi 14 menjadi 17 sekarang ada 20 ya. yang dosen tetap yang Humpis Prodi. Tapi selain itu kita punya dosen praktisi, dosen luar biasa juga, yang dari instansi yang akan memberikan banyak sisi praktek ya, misalnya dari Kejaksaan Tinggi, dari Bapas, Balai Pemasyarakatan, dari advokat, yang kita juga ajak untuk mengajar di sini. Jadi totalnya kita menghitung ada sekitar 27 yang biasanya mengajar di sini untuk bidang hukum. Selain itu ada juga yang kalau teman-teman ingat ini PPKN. Oh iya, yang agama, umum-umum itu. Umum itu kan ada dosen juga yang masuk ke prodi, tapi dia home base-nya di fakultas luar, lain. Betul, di fakultas lain. Begitu. Untuk mahasiswa, Pak, jumlahnya mahasiswa berapa? Wah, sekarang ini saya cek di SSU sekitar 800 sekian, 810 atau 815 ya. Itu dari angkatan dari yang mahasiswa aktif maksudnya, Iya. mahasiswa aktif sampai dengan 2021. Ya, jadi mahasiswa aktif itu bisa berarti kan kisaran ya kalau aktif itu 2017 itu kan hitungnya 4 tahun kan. Iya. Tapi ada juga beberapa teman-teman yang masih mengulang, masih belum selesai skripsi sehingga 2016 juga ikut di situ. Tapi kalau kita jadi gini, jumlah per tahun mahasiswa yang kita terima itu kan 2 tahun ini kan 200-an. Iya, Nah, kalau 200 misalnya dikalikan 4 tahun masa studi normal itu kan ya sekitar 800-an. Dan itu akan terus bertambah. Kita akan terus tambah ya menuju tujuan kita. Jadi FH. Iya, jadi FH. Oke. Terus Pak, kan ada perbedaan nih dari tahun-tahun sebelumnya sampai tahun-tahun sekarang, terutama dalam bidang konsentrasi yang nantinya akan diambil pada semester 6 kira-kira. Itu ada berapa sekarang Pak yang untuk 2021 tahun Ya, 2021? Saya perlu ceritakan dari awal dulu. Jadi ketika di 2009 mulai skripsi itu kan di 2013 ya. Waktu itu kita membuka 2 konsentrasi saja, hukum acara, hukum ekonomi. Lalu mulai 2015 kita restrukturisasi kurikulum, itu ditambah menjadi 7 konsentrasi. Ada acara, ekonomi, pemerintahan, pidana, perdata, agraria, ketenagakerjaan, ya. Nah, kemudian apa dasarnya? Karena kita melihat pemetaan mahasiswa yang memilih topik-topik skripsi ketika mereka mengajukan skripsi. Nah, setelah kita pilihkan ternyata sekian jumlahnya. Nah, di 2020 kemarin itu kita mencoba memetakan lagi. Ternyata ada bidang yang juga menarik mahasiswa, itu berkaitan dengan syariah, dengan Islam. Nah, kemudian Islam. Kita perlu menambahkan hukum Islam di situ. Lalu juga yang sebenarnya itu sudah agak lama, hanya saja tidak belum kita wujudkan waktu itu karena keterbatasan sumber daya manusia, itu adalah hukum internasional. Nah, akhirnya ditambahkan 2 dari yang 7 tadi, masuk 2 menjadi 9 konsentrasi yang ada. Dari 2009 2, 2015 ada 7, terus yang sekarang jadi 9. Jadi 9, betul. Apakah rencananya ada tambahan lagi Pak mengikuti kalau peminatannya teman-teman ini bertambah lagi gitu Pak? Sekarang ini gini, kurikulum MBKM ya, Merdeka Belajar Kampus Merdeka itu menuntut fleksibilitas. Jadi kalau dulu itu paradigmanya kurikulum itu ya 5 tahunan lah direstrukturisasi, sekarang enggak.
Jadi setiap tahunnya itu akan kita evaluasi dan mungkin saja bertambah, mungkin saja berkurang. Kalau bertambah agak susah. Kenapa? Oh, iya. Gini, kita harus mempertimbangkan ini ya. Selain minat mahasiswa itu juga jumlah yang memilih gitu. konsentrasi tersebut. Ya, Kita harus evaluasi karena ada yang ternyata peminatnya sedikit. Jadi kita juga harus melihat ini kan minatnya mahasiswa itu. Kita paksakan ada, itu penting konsentrasi itu. Tetapi kalau ternyata peminatnya nggak banyak ya kita pertimbangkan untuk dilepas. Atau ada yang baru nih, ada sesuatu yang baru sehingga itu menggantikan yang dilepas. Nah itu sangat mungkin saja. Tapi kalau jumlah 9 itu di di perguruan tinggi yang besar misalnya UI, UGM itu ya itu sudah sangat memadai lah, sudah banyak pilihannya. Beberapa di antaranya kira-kira itu perguruan tinggi umumnya itu antara 4-5 konsentrasi gitu. Jadi UNESA ini termasuk banyak gitu ya Pak konsentrasi? Iya, memberikan kesempatan pada mahasiswa untuk mendalami bidang-bidang itu. Ya, seperti itu. Terus lanjut lagi nih Pak, pembahasan selanjutnya itu tentang akreditasi. Jadi akreditasi jurusan hukum ini saat ini apakah B atau A? Jadi akreditasi 2020 berarti ini yang terbaru, itu kami mengajukan ke Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, itu kami mendapatkan B. Jadi B, tapi B gemuk karena nilainya 350 sekian. Dari A itu kan 361 itu sudah A. Jadi B gemuk 353 insya Allah nilainya. Itu B gemuk. Namun demikian yang perlu teman-teman semua ketahui bahwa tahun ini kami akan mengajukan akreditasi internasional. Ya, jadi akreditasi internasional ini lembaga akreditasinya adalah AKAS yang berhome base di Jerman. Yang apabila kita terakreditasi, maka nanti akan ada ekuivalensi dengan ekuivalensi itu penyamaan dengan akreditasi nasional yang bisa disamakan dengan unggul. Unggul itu berarti A. Jadi kita akan menempuh akreditasi internasional, semoga itu berhasil. Amin, amin. Agar nanti bisa disamakan di akreditasi nasional. Seperti itu. Jadi manfaatnya akreditasi internasional itu nanti setara dengan A gitu atau bagaimana Pak? Betul, jadi itu bisa disetarakan dengan akreditasi unggul untuk yang akreditasi nasional ya, yang dilakukan oleh BAN PT. Sekarang ada beberapa lembaga akreditasi nasional juga. Dan lagi kita harus berpikir secara global, mahasiswa kita misalnya berkegiatan di kita, itu juga harus bisa diakui di negara yang lain. Itu kan tujuannya. Karena kan kita hidup semakin mengglobal kan. Terus kita juga sudah membuka mahasiswa asing untuk bisa berkuliah di sini. Ya, ada juga. Jadi teman 2020 kalau ada itu ada loh anak 2020 itu yang asal Thailand. Untuk kuliah di sini. Nah, 2021 kemarin ada yang mendaftar dari perguruan tinggi dari negara lain juga. Saya belum tahu nih update-nya apakah sudah masuk atau belum. Itu dampak dari akreditasi internasional atau mungkin yang akreditasi lain? internasional baru kami ajukan sekarang. Tapi bahwa UNESA secara umum kemudian jurusan hukum secara khusus itu membuka diri internasionalisasi itu sudah kami lakukan. Jadi upaya inisiasinya sudah. Kalau untuk akreditasi perlu waktu. Jadi kita ajukan, kemudian nanti ada asesor mengakses, mendatangi kita, terus baru kemudian cocok nggak nih antara berkas dengan kenyataannya. Kalau sudah, baru dikeluarkanlah sertifikat akreditasi. Seperti itu. Sesuatu yang baru ada mahasiswa internasional yang kesini, soalnya di angkatan 2019 kan belum ada. Belum ada, betul, belum ada 2019. Jadi tahun yang paling signifikan perubahannya banyak itu 2020 sampai sekarang gitu ya Pak? Ya. Mulai dari gedung, dari program kurikulum juga, karena dari pemerintah juga ada yang baru MBKM itu tadi, terus. Ya. Lalu jumlah mahasiswa juga, ini kami sampaikan. 2 kali lipat gitu. Ya, 2020 kita menetapkan 2 kali lipat dari 100 menjadi 200. Dan semoga nanti akan bertambah lagi. Gitu. Biar semakin siap untuk jadi FH nih. Ya, betul, Sen. Ya. Oke. Ngomong-ngomong tentang FH, Fakultas Hukum yang soon lah.
Ibaratnya semoga kita secepatnya menjadi Fakultas Hukum. Itu pandangan Pak Arinto nih. Kalau kita, apakah kita sudah siap untuk jadi Fakultas Hukum? Terus apa yang perlu disiapkan oleh mahasiswa maupun jurusan ataupun dosen agar kita menjadi Fakultas Hukum, agar impian kita itu terwujud gitu, Pak? Ya, saya harus sampaikan dulu ya semuanya teman-teman. Proses menuju Fakultas Hukum itu sudah dilakukan. Jadi di kisaran 2017-2018 itu jurusan hukum itu sudah membuat membuat naskah akademik untuk menjadi fakultas. Waktu itu ada 3 yang diajukan. 1 Fakultas Seni dan Desain, itu pecahannya FBS. Iya. 2 Fakultas Pariwisata. Saya lupa nomenklatur tepatnya, tapi itu arahnya ke Fakultas Pariwisata. Itu pecahannya Fakultas Teknik. Jadi di situ kan ada PKK, ada Tata Busana, ada apa. Nah, itu ingin menjadi fakultas sendiri. Yang ketiga itu Fakultas Hukum, pecahan dari FISHA. Nah, 3 ini sudah kami, kebetulan saya menjadi satu tim juga di situ untuk pengajuan Fakultas Hukum bersama dengan beberapa dosen yang lain. Kami sudah berkoordinasi, sudah berkegiatan, sudah jadi naskah akademiknya, sudah kami kirim ke Jakarta, walaupun ada beberapa hal yang harus diselesaikan secara internal ya, dan sudah berjalan. Dan sayangnya ketika sudah berjalan itu di 2019 itu kan ada proses lanjutan yang harus merevisi kan. Itu ada moratorium atau penghentian sementara pembukaan fakultas baru sampai sekarang. Jadi proses yang sudah kita lakukan berjalan itu terhenti karena ada kebijakan moratorium. Jadi moratorium atau penghentian sementara bukan hanya pada program studi. Kalau teman-teman ini semuanya agar tahu ya, ada beberapa program studi yang dimoratorium. Misalnya dulu pembukaan program studi kedokteran itu kan ada penghentian sementara, tapi kemudian dibuka lagi, terus kemudian ada penghentian lagi. Nah, termasuk yang ini fakultasnya ternyata juga ada penghentian sementara pembukaan fakultas baru. Nah, ini sementara ini prosesnya masih menunggu. Tapi ada hal yang harus kita catat bersama nih teman-teman. Jadi Pak Rektor Prof. Nur Hasan MKes itu sewaktu beliau menjadi dekan FIO, jadi sebelum menjadi rektor kan menjadi dekan FIO. Itu saya ingat betul, kami tim ini berkumpul dan rapat pimpinan, rektor, wakil rektor yang Prof. Warsono waktu itu, dan kemudian ada juga dekan dari fakultas lain itu berkumpul. Prof. Nur Hasan adalah orang pertama yang menyampaikan persetujuannya atau dukungannya terhadap Fakultas Hukum. Ya, jadi beliau yang pertama menyampaikan bahwa Fakultas Hukum dan juga fakultas yang lain itu harus dibuka karena ya ini ini harus ada perluasan, jadi harus ada penambahan jumlah fakultas di Universitas Negeri Surabaya. Nah, kemudian beliau menjadi rektor itu semangat itu tidak pernah luntur, jadi beliau terus mendukung agar segera. Ya memang kita harus menunggu momentum ya, karena tadi saya bilang dan perlu diingat nih teman-teman, 2019 pertengahan atau akhir ada tim termasuk saya yang ke Jakarta, ke Dikti, menyikapi atau merespon moratorium tersebut. Kami mengirimkan surat memohon agar moratorium itu ditinjau kembali, gitu. Jadi berharap agar prosesnya segera bisa jalan. Dan ternyata memang belum bisa. Jadi Jakarta mengatakan memang belum bisa. Ya, ini posisinya sekarang menunggu. Begitu. Jadi karena moratorium itu tadi semuanya masih postpone, istilahnya. Betul. Ditunda untuk selanjutnya akan dilakukan entah kapan itu tadi ya, Pak. Iya. Sampai saat ini belum ada informasi kapan lagi, maksudnya saya moratorium ini dihentikan gitu. Belum. Tapi begini, ada jalan lain.
Ada jalan lain. Jalan lainnya adalah ketika UNESA itu sekarang kan statusnya menjadi BLU, Badan Layanan Umum. Iya. Jadi tingkatannya perguruan tinggi itu ada 3. Satu Satker, Satuan Satker ya. Satker ini prinsipnya sangat bergantung pada pemerintah. Jadi hampir tidak punya kemandirian, dana disuplai dari pemerintah dan apapun harus koordinasi dengan pemerintah ya, pengajuannya. Yang kedua ada BLU. Jadi BLU itu diberikan kemandirian tentang penganggaran di internal. Jadi kalau untuk yang pendapatan bukan pajak yang bukan dari pemerintah itu bisa dikelola oleh Mandiri, BLU itu. Yang terakhir yang paling atas itu adalah PTNBH, Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum. Nah kalau yang ini ya seperti BUMN, jadi seperti korporasi yang biasa kita kenal ya. Itu punya kemandirian yang sangat tinggi, termasuk dalam hal pembukaan fakultas. Jadi ketika ini sudah bisa menetapkan karena semua pembiayaan yang melakukan adalah perguruan tinggi tersebut. Jadi kalau yang ini kan harus izin nih ke Jakarta. Kalau ini saya mencermati itu tidak memberitahukan karena sebenarnya kan konsekuensinya itu kan pembiayaan kan. Iya benar. Misalnya muncul fakultas baru itu pembiayaan ada lagi baru gitu. Pimpinannya itu nanti siapa yang memberi tunjangan kan gitu. Iya, ada nah ini kalau akhirnya juga dibebankan, iya betul ada dekan, wakil dekan. Iya. Nah itu kalau misalnya yang PTNBH kan ditanggung oleh si perguruan tinggi tersebut ya sebenarnya tidak ada persoalan gitu. Nah kalau UNESA menjadi PTNBH, nah itu bisa membuat fakultas-fakultas baru. Nah ini sementara ini UNESA juga sedang mengajukan PTNBH 2021 ini. Semoga gitu. aja. Semoga diterima, semoga diterima gitu ya. Lanjut lagi Pak. Apakah bicara tentang ada jurusan hukum dan fakultas hukum ini kan berbeda ya Pak? Karena kalau jurusan ini masih di bawahnya fakultas, mungkin ada perbedaan Pak dari alumni atau lulusan S1 ilmu hukum tapi ini dari jurusan terus S1 ilmu hukum tapi dari fakultas hukum itu Pak? Apa ada perbedaan? Ya, yang perlu diketahui dasar pemberian gelar, ini kan kita mau gelar ya, ini akan terlihat di gelar. Dasar pemberian gelar itu adalah pada prodi, bukan fakultas. Jadi program studi. Nah, program studi kalau menurut keputusan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, saya lupa tahun 2017, itu ada rumpunnya program studi, nama-nama program studi. Nah kalau misalnya hukum ada hukum bisnis, itu semuanya itu ada yang diberi gelar SH. Lah hanya saja penempatan prodi ini sangat bergantung pada organisasi yang ada di sebuah institusi. Tahu nggak Anda bahwa sebelum menjadi fakultas hukum, UGM itu adalah Fakultas Hukum dan Kemasyarakatan, ilmu kemasyarakatan kalau saya tidak salah. Tahu nggak bahwa saat ini misalnya di Undiksa itu juga ada FHIS, Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial. Hampir sama kayak kita. Hampir sama seperti kita. Tahu nggak bahwa misalnya di BINUS University itu fakultasnya fakultas humaniora. Nama persisnya saya gitu saya tidak persis, tapi tidak menyebut hukum, humaniora. Nah di situ ada prodi ilmu hukum. Tapi ketika mahasiswa lulus dari program studi tersebut, ya gelarnya SH. Sama gitu ya? Sama. Jadi sebenarnya melihatnya itu pada program studi, bukan pada fakultasnya. Jadi program studi ini mau diletakkan di mana? Oh kebetulan kalau untuk tata organisasi yang ada di UGM misalnya, itu dia berada di fakultas, jadi badannya itu ada rangkanya itu ada di bawah fakultas hukum. Tapi dulunya kan tidak, ada pemekaran begitu. Gitu. Jadi patokannya adalah pada program studi. Jadi tidak ada perbedaan nih teman-teman antara lulusan jurusan hukum dan juga lulusan fakultas hukum karena patokannya itu tadi di prodi itu tadi. Betul, di prodi program studi. Nah, terus kelihatan lagi di akreditasi. Akreditasinya itu adalah akreditasi prodi program studi, bukan akreditasi fakultas itu. Jadi fakultasnya bisa di mana, tapi akreditasinya
program studi. Karena kita lebih spesifik gitu ya Pak ke Ya. program studi S1 ilmu hukum kayak Betul, gitu. betul. Oke. Ini ada pertanyaan. Apakah dari sisi dosen, mahasiswa atau tenaga pendidik ada yang melakukan kayak studi lebih lanjut Pak agar FH ini lebih cepat? Oh, ini maksudnya agar Fakultas Hukum menjadi Iya. lebih cepat begitu ya. Begini, naskah akademik yang dikirimkan ke kementerian itu akan dinilai 5 hal. 1, jumlah mahasiswa. Jadi jumlah mahasiswa itu mempengaruhi juga. 2, dosen, jumlah dosen. 3, jumlah tendik, tenaga kependidikan. Apa itu? TU itu loh. Oh iya, Pegawainya, staff, iya, stafnya. 4, sarana prasarana. Gedung, lab, dan sebagainya. Semuanya itu. 5, jumlah prodi. Jadi jumlah prodi dalam satuan itu, dalam fakultas itu ada berapa nantinya gitu. Jadi 5 ini. Jadi saya berikan informasi bahwa minimal agar bisa menjadi fakultas itu, kalau yang kami kirimkan di 2017-2018 itu adalah nilainya 20, skornya 20. Dan kita sudah mendapatkan skor itu 23 insya Allah. Nah, artinya kan sudah lolos gitu. Hanya saja memang kita perlu menambah lagi, utamanya berkaitan dengan kemandirian. Misal, agar kita bisa membuat sarana prasarana itu kan perlu dana. Oh, iya. Dana itu kalau yang perguruan tinggi paling utama dari mana? Dari UKT. UKT. Udah nggak bisa, dari UKT mahasiswa. Memang ada BOPTN, bantuan operasional perguruan tinggi negeri dari pemerintah. Oh, Tapi tetap yang utama adalah UKT. Berarti kita main logika saja. Kalau semakin banyak mahasiswa yang datang, UKT-nya juga besar, maka semakin mandiri kan. Ya, Nah, jadi itu juga yang dipertimbangkan oleh kementerian. Oh berarti ya mau tidak mau kita perlu menambah kuota mahasiswa. Tapi menambah mahasiswa buahnya dosennya sedikit. Iya gitu. Ini kan kalau dosen tugasnya 3 tridharma itu kan pengajaran, penelitian, pengabdian. Kalau mahasiswa terlalu banyak, ini hilang nih. Jadi jadinya ya pengajaran gitu ya. Iya. Nah ini nggak benar juga. Ya, artinya seimbang. Kita nambah mahasiswa, tapi pada saat yang sama kita juga harus menambah dosen. Itulah yang coba kita tata mulai dari 2019 lah ya. Kami tim pengelola itu mencoba di 2019 bagaimana ya memformulasikan agar seimbang, tambahan mahasiswanya kita ajukan, tambahan pada saat yang sama juga. dosennya kita ajukan. Nah, alhamdulillah jumlah dosen juga bertambah, jumlah mahasiswa juga bertambah, gitu Sep. Ini agak itu ya, agak langsung terpatok. Apakah ada target gitu Pak? Tahun berapa jadi FH gitu? Ini yang agak susah. Yeah. Kami harus sampaikan apabila kewenangannya hanya ada di kami, itu kami segera bisa memantau. Tapi ada hal yang di luar kewenangan kami, itulah yang kami susah. Ya contohnya nih, kita sudah membuat naskah akademik yang menjadi kewajiban kita sudah ajukan. Tapi kalau kemudian karena kebijakan pemerintah dalam moratorium itu dan di situ disebutkan tidak ada batas waktunya, itulah yang kami susah gitu. Jadi teman-teman semua harus paham situasinya. Kalau dari sisi internal UNESA itu kalau saat ini tidak ada yang menghalangi, tidak ada yang ngapain harus menunda-nunda, tidak ada. Jadi satu suara ya segera dibuka Fakultas Hukum ini. Tetapi persoalannya adalah pada kebijakan moratorium pembukaan fakultas. Jadi saya hanya mengatakan apabila kebijakan moratorium itu sudah dihentikan, maka ya kita harus segera bertindak untuk mengajukan lagi. Kira-kira itu. Jadi tinggal nunggu moratorium aja nih teman-teman. Iya. Berdoa aja semoga itu. Ya mari kita berdoa bersama ya agar kebijakan moratorium ini segera dihentikan sehingga pembukaan fakultas baru itu bisa terlaksana secepatnya. Gitu. Untuk di UNESA ini Pak, apakah ada selain tetangga kita psikologi juga kabarnya dulu pernah diiming-imingi akan jadi fakultas psikologi sendiri, terus
dijadikan satu nih sama hukum di pasca sarjana, nanti jadi sendiri-sendiri terus sekarang belum sampai sekarang, itu gimana Pak? Emang semuanya ya, karena tadi moratorium tadi semuanya fakultas itu dihentikan atau? Iya, jadi psikologi malah belakangan ceritanya. Jadi ketika 3 yang tadi saya sebutkan itu sudah melakukan upaya berkegiatan dan sudah mengajukan, itu psikologi belum. Jadi jurusan psikologi itu belum mengajukan saat itu. Kalau kemudian ada berita sekarang psikologi akan menjadi fakultas, ya mungkin itu adalah perkembangannya ya. Tapi sampai saat ini masih belum. Jadi moratorium fakultas berlaku untuk semuanya. Beda dengan pembukaan program studi loh ya. Karena pembukaan program studi kan masih dibuka saat ini. Tapi pembukaan fakultas baru yang dihentikan untuk sementara. Memang betul, karena psikologi ini kan kalau kita lihat kurang cocok juga kalau ada di fakultas ilmu pendidikan. Gitu. Pendidikan ya, kalau ngomong pendidikan, karena di dalam pendidikan ada dulu itu cantolannya BK, misalnya bimbingan konseling, itu ada sisi psikologinya oke lah. Tapi kalau ngomong tentang psikologinya, ilmu psikologinya yang memang nggak nyambung juga gitu. Jadi kalau itu kemudian akan menjadi fakultas ya bagus-bagus saja. Dan kapan sama saja sih, saling menunggu kebijakan tersebut. Saya tidak tahu ya tahapannya sampai apa yang psikologi. Tapi kalau kita ke jurusan hukum saja, Februari 2020 kami sudah menyiapkan lagi naskah akademik yang sudah diupdate saat itu. Jadi sudah kami serahkan kepada rektor, sudah siap gitu. Karena waktu itu siap-siap ya. Ini moratorium semoga segera dibuka. Sudah. Jadi sudah ada dokumennya, sudah kami kirimkan di pusat, di kantor pusat. Tapi 2020 kan ternyata belum gitu ya. Nah ini yang di 2021 juga kami belum mengirimkan surat lagi, tapi kami sudah siap. Jadi filenya itu yang naskah akademik itu yang dibutuhkan tentu, gitu sudah siap. Ya tentu akan ada tambahan lagi, misalnya dosen yang baru, terus kemudian fasilitas yang lain yang perlu kami tambahkan, itu kami perlu siapkan. Nah, kalau kemudian diminta untuk kirim sekarang, karena itu kan harus jadikan satu di universitas, nanti universitas kirim ke Jakarta bersama dengan calon fakultas yang lain. Tuh, itu kami juga sudah siap. Terus Pak, katanya ada moratorium ini tidak boleh. Terus yang fakultas vokasi ini bagaimana Pak di UNESA ini? Kan kemarin itu waktu PKKMB sudah kayak berpisah dari FISH Pak. Nama kalau vokasi itu nama pimpinannya apa? Dekan apa bukan? Saya nggak tahu kan? Ya. Namanya kan direktur. Oh, beda Pak? Beda dong. Kayak pasca sarjana. Pasca sarjana itu kan selevel fakultas. Iya. Tapi nama pimpinannya apa? Direktur. Ya. Jadi bukan dekan. Ya, memang cara pembukaannya berbeda. Iya. Jadi seperti pasca sarjana ini dia memang selevel dengan fakultas, tetapi organisasinya itu tidak fakultas. Pembentukannya itu tidak sama ketika membentuk fakultas. Jadi vokasi ini ya ini kan sebenarnya vokasi itu saya menggambarkan prodi-prodinya banyak tersebar di fakultas-fakultas yang lain, sama-sama D3. Dulu kita menyebutnya D3, sekarang kan kita menyebutnya sarjana terapan. Nah, itu mau dijadikan satu di sebuah tempat. Nah, mirip seperti pasca sarjana. Dan itu prosedurnya lebih simpel, tidak seperti pembuatan fakultas baru. Begitu. Itu tadi upaya yang dilakukan dosen, tenaga pendidikan dan lainnya untuk mewujudkan fakultas hukum. Nah, dari Bapak, kira-kira apa nih yang bisa dilakukan oleh mahasiswa hukum agar lebih cepat lagi gitu Pak? Mewujudkan fakultas hukum ini menjadi nyata. Oke. Jadi teman-teman, mari kita berjuang sesuai dengan ini ya, apa yang semampu kita, apa yang dapat kita lakukan untuk menjadikan kita itu fakultas hukum. Dari tadi kan saya sebutkan ada 5 faktor yang dinilai ya. Yeah. Nah,
Kalau tadi pertanyaan Senia ini untuk yang mahasiswa bagaimana? Ya. Pertama, mahasiswa itu kita berbicara kuantitas. Kuantitas itu ya kami mengupayakan mulai di 2020 itu ada penambahan secara signifikan jumlah mahasiswa. Ya. Setelah kuantitas apakah cukup? Tidak. Karena kita juga harus mulai berpikir kualitas. Apa kualitas? Mahasiswa itu kan prinsipnya kan mendapatkan ilmu Ya. dari dosen. Itu kan tidak berhenti terus ya sudah. Buat Saya pribadi saya, gitu ya. saya gunakan sendiri saja sudah, kan tidak. Ya. Tapi itu juga harus berkontribusi kepada sekitar. Nah, kontribusi pada sekitar itu bisa dilakukan dengan pengabdian masyarakat. Ada berbagai kegiatan yang dapat Anda lakukan untuk membantu masyarakat, advokasi, sosialisasi terhadap masyarakat yang memang secara literasi kurang daripada kita ya yang dari Anda yang beruntung ini. Kan hanya kisarannya belasan persen dari sekian juta penduduk di Indonesia kan. Ya. Anda kan termasuk orang-orang yang beruntung. Nah, ini punya tugas untuk melakukan itu, penyebaran ilmu yang didapat di jurusan. Lalu juga prestasi. Ya, jadi mahasiswa ini kami mendorong agar mendapatkan prestasi selama berkuliah ini. Misal mengikuti perlombaan-perlombaan. Dengan mengikuti perlombaan dan membawa nama jurusan hukum, itu misal yang memberikan penetapan bahwa ini menjadi fakultas dikti misalnya. Itu tidak akan ragu-ragu karena memang ya sudah wajar, sudah memenuhi kriteria itu. Betul. Jadi sudah tidak ada alasan untuk menolak lagi. Mahasiswanya secara kuantitas oke. Kualitasnya secara juga kualitas juga sudah bersaing. Lalu kenapa tidak ragu-ragu kan gitu. Nah, itu dia. Jadi ya mari kita berkontribusi untuk menjadi fakultas hukum sesuai porsi kita, mahasiswa jumlah oke. Sekarang mari kita kejar kualitas. Banyak berpartisipasi dalam lomba-lomba, banyak menyebarkan kepada masyarakat melalui berbagai kegiatan. Saya mendengar kalau Hima itu ada namanya Law for Dedication. Law for Dedication. Ini salah satu bentuknya dan saya mengapresiasi betul. Itu harus dimunculkan terus-terusan setiap tahun dan kegiatan yang lain. Nah, itulah yang bisa dilakukan oleh mahasiswa. Jadi ketika kita ingin menyampaikan portofolio kita, ini loh dari sisi mahasiswa ada nih kegiatannya ini. Betul. Gitu. Ada prestasinya, ada kualitas, ada kuantitas, semuanya ada. Tinggal kita menunggu dan pihak yang berwajib dikti tadi, kalau misalnya dikti itu oke, ini sudah memenuhi kriteria. Jadi teman-teman harus berprestasi, harus berkegiatan lah intinya, akademik non akademik tetap. Betul. Ya, Pak ya. Bukan hanya akademik, non akademik juga. Kami misalnya nih teman-teman ada yang passionnya di musik. Oh iya. Ya, passionnya di olahraga. Tidak ada masalah. Jadi itu juga menjadi salah satu penilaian. Teman-teman tahu nggak bahwa penilaian ketika Anda lulus nanti itu ada dua, penilaian akademik, penilaian non akademik. Iya. Nah, non akademik itu kan akan dikumpulkan di Sipena. Iya. Nah, itu kan bentuk pengakuan. Dari di setiap yudisium itu akan selalu diumumkan mahasiswa, siapa yang terbaik untuk akademik, siapa yang terbaik untuk non akademik. Jadi silahkan passion Anda mana nih kuat di akademik ya monggo, mana nih di non akademik ya silahkan. Lanjutkan gitu. Nah, itu yang penting Anda berusaha semampu yang terbaik agar ikut berkontribusi dalam percepatan ini. Oke. Untuk terakhir nih Pak, kita sudah memasuki sesi terakhir ya. Pesan apa yang ingin Bapak sampaikan untuk mahasiswa agar kita sama-sama berjuang untuk mewujudkan fakultas hukum ini? Oke, teman-teman mahasiswa jurusan hukum yang kami banggakan, menjadi fakultas hukum itu adalah impian kita semua. Kita akan terus berjuang. Dan saya mengatakan kita itu berarti bukan hanya para dosen, bukan hanya teknik, tapi juga mahasiswa. Khusus untuk mahasiswa, seperti tadi yang sudah saya sampaikan, ada bagian yang harus Anda lakukan, yaitu
memberikan portofolio yang baik pada jurusan hukum. Apa yang saya maksud portofolio? Anda tidak hanya menyerap ilmu di jurusan hukum dengan mengikuti perkuliahan, tapi Anda juga perlu untuk menyampaikan kepada masyarakat ilmu tersebut berupa pengabdian. Jadi beberapa hal yang dapat Anda lakukan adalah mensosialisasikan sesuatu kepada masyarakat, kemudian ikut membantu masyarakat yang memiliki masalah hukum. Kemudian ada juga kegiatan lain yang menunjang perkuliahan Anda di jurusan hukum. Yang kedua, Anda juga kami tunggu prestasi dalam berbagai perlombaan. Dengan mengikuti berbagai perlombaan dan apabila Anda mendapatkan prestasi berupa kemenangan, entah itu di 1, 2, 3, itu Anda juga berkontribusi sangat signifikan pada jurusan hukum. Ketika kami membuat membuat naskah akademik untuk pengajuan proposal dan mencantumkan berbagai prestasi yang dicapai oleh mahasiswa hukum, itu adalah sumbangan yang sangat signifikan untuk pembentukan fakultas hukum. Begitu, Sen. Baik, terima kasih. Jadi kesimpulan yang saya petik nih, Pak, untuk mahasiswa lakukan segala kegiatan yang positif terus memberikan dampak untuk kita dan juga sekitarnya, baik itu kegiatan yang mungkin kalau teman-teman yang merasa mampu dalam akademik ya teruskan itu, tapi untuk teman-teman yang merasa akademikku ini biasa saja, tidak semampu itu atau bisa dibilang standar, itu lakukan yang kalian suka aja. Seperti kalau misal tadi sempat disebutkan oleh Pak Arinto, lomba band atau mungkin yang biasanya ikut kegiatan seperti modeling, nyanyi terus atau kayak melukis atau apapun itu, yang penting kalian berprestasi, itu sangat berpengaruh terhadap mewujudkan FH itu sendiri. Baik, terima kasih Pak Arinto atas waktunya. Sama-sama, Sen. Semoga selalu sehat nih, Pak. Amin, Karena amin. untuk saat ini yang terpenting itu adalah sehat aja. Ya. Dan sampai jumpa teman-teman di episode Collaboration Project Podcast selanjutnya. Saya Senia Wandarila Putri. Terima kasih.